Di sini ada kata dasa, beli, gelang, manik di tengah rumah Rafius. Kita mendengar karena adanya bunyi. Bunyi bisa merambat melalui udara sehingga bisa terdengar oleh telinga kita. Nah, ternyata dalam telinga kita ada banyak bagian penting yang berperan dalam proses kita mendengar. Mau tahu? Bahas bareng Mega Bimbel yuk. Bersama Kak Mega, hari ini kita akan membahas mengenai bagian telinga dan fungsinya serta bagaimana proses telinga kita mendengar. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai bagian telinga dan fungsinya. Nah, di sini kakak punya rumus pendeknya supaya kalian bisa memahaminya dengan lebih baik. Di sini ada kata dasa, beli, gelang, manik di tengah rumah Rafius. Nah, rumus pendek ini bisa kalian gunakan untuk mengingat bagian-bagian dari telinga. Nah, alangkah lebih baiknya sambil kakak menjelaskan fungsi dari bagian telinga, kalian bisa sambil melihat gambar yang telah bagian telinga yang telah kakak gambar di samping kakak. Nah, langsung saja di sini ada kata da. Da ini untuk menggambarkan bagian telinga yang namanya daun telinga. Nah, adik-adik, daun telinga ini berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi yang masuk ke telinga. Kemudian ada kata sa. Sa di sini maksudnya adalah untuk bagian telinga yang namanya saluran telinga. Nah, saluran telinga ini fungsinya untuk meneruskan suara menuju gendang telinga. Kemudian ada kata ge. Ge di sini untuk menunjukkan bagian telinga yang namanya gendang telinga. Nah, gendang telinga ini fungsinya untuk menerima gelombang bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian ada kata lang. Lang ini untuk menunjukkan bagian telinga yang namanya tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran dalam telinga manusia itu sebenarnya ada 3, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang-tulang ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke koklea atau nanti disebut sebagai rumah siput. Kemudian ada kata di tengah. Nah, di tengah ini maksudnya untuk menunjukkan bagian telinga yang namanya saluran setengah lingkaran. Fungsinya untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh kita. Kemudian ada kata rumah. Nah, rumah ini maksudnya untuk menunjukkan bagian telinga yang namanya rumah siput atau tadi kakak sebut sebagai koklea. Nah, rumah siput ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan gelombang bunyi ke saraf pendengaran. Kemudian ada kata raf. Nah, raf ini maksudnya adalah untuk menunjukkan bagian telinga yang namanya saraf pendengaran. Saraf pendengaran ini untuk meneruskan gelombang bunyi ke otak. Dan yang terakhir ada kata ius. Nah, sebenarnya kata ius ini untuk menunjukkan bagian telinga yang namanya saluran eustachius. Eustachius ini merupakan saluran yang menghubungkan ruang telinga tengah dengan faring. Nah, kemudian kita langsung saja mengamati gambar bagian-bagian dari telinga. Di sini mungkin kalian lihat kakak ada membagi 3 bagian telinga, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, bagaimana cara kita mengingatnya? Kalian tidak perlu khawatir, kalian cukup ingat rumus pendek yang telah kakak buat tadi. Nah, di sini mungkin kalian melihat ada kata yang kakak tebali atau kakak beri warna merah. Sebenarnya kata ini kan tidak kita gunakan dalam penggunaan rumus pendek bagian telinga ini. Sebenarnya itu ada fungsinya adik-adik, itu untuk
membatasi bagian-bagian dari telinga. Jadi maksudnya di sini adalah kalau misalnya dasa tadi kan daun telinga dan saluran telinga, itu menunjukkan bagian telinga luar. Kemudian ada kata di sini gelang. Nah, gelang ini kan tadi nama bagiannya adalah gendang telinga dan tulang pendengaran. Gendang telinga dan tulang pendengaran ini merupakan bagian dari telinga yang ada di tengah. Kemudian yang terakhir ada kata di tengah rumah Rafius. Nah, di tengah rumah Rafius ini ada bagian-bagian namanya tadi saluran setengah lingkaran, rumah siput, saraf pendengaran, dan saluran Eustachius itu merupakan atau untuk menunjukkan telinga di bagian dalam. Nah, mungkin kalian penasaran bagaimana sih bunyi bisa terdengar oleh telinga kita. Nah, langsung saja kita jawab bagaimana proses mendengar pada telinga manusia. Yang pertama, tentu kita mendengar karena adanya bunyi. Kalian pasti ingat bunyi itu perlu media tertentu untuk merambat. Salah satunya adalah udara. Nah, di sini bunyi pertama kali merambat melalui udara. Nah, di sini. Kemudian yang kedua, daun telinga akan menangkap gelombang bunyi. Nah, ini daun telinga. Kemudian selanjutnya saluran telinga di sini letaknya akan meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga. Nah, selanjutnya gelombang bunyi akan menggetarkan gendang telinga. Nah, di sini letak dari gendang telinga. Getaran dari gendang telinga ini akan juga menggerakkan tulang-tulang pendengaran manusia tadi, yaitu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Selanjutnya, getaran dari tulang-tulang pendengaran akan menggetarkan cairan dari koklea. Masih ingat koklea tadi merupakan rumah siput. Nah, rumah siput ini, getaran dari cairan dari koklea ini akan mengirim sinyal ke saraf pendengaran. Nah, selanjutnya, saraf pendengaran yang letaknya ada di sini akan meneruskan sinyal ke otak, sehingga otak kita akan menerjemahkannya sebagai bunyi. Ini materinya kakak hapus dulu ya. Saat mendengar suara yang terlalu keras, otomatis tangan kita akan menutup telinga. Nah, suara keras ini akan membuat telinga kita sakit atau bahkan bisa terjadi beberapa gangguan pendengaran. Nah, adik-adik, kalian perlu ketahui bahwa ada beberapa gangguan yang bisa terjadi pada telinga manusia. Yang pertama ada namanya eksostosis telinga. Nah, biasanya ini penyakit yang menyerang pada telinga bagian luar. Penyakit ini merupakan penumbuhan tulang abnormal atau tulang tidak normal yang mengakibatkan penyempitan saluran telinga. Biasanya disebabkan oleh paparan air dingin. Nah, biasanya orang-orang yang sering melakukan aktivitas yang terkena air, contohnya seperti penyelam ataupun peselancar, sering terkena penyakit ini. Nah, solusinya bisa dengan operasi atau penggunaan alat bantu dengar. Kemudian gangguan pendengaran yang bisa terjadi pada manusia yaitu namanya ada otitis media. Biasanya ini terjadi di telinga bagian tengah. Nah, penyakit ini merupakan kondisi munculnya nanah pada liang telinga kita. Biasanya disebabkan oleh adanya infeksi pada telinga bagian tengah. Nah, penyakit ini bisa kita solusinya menggunakan pemberian antibiotik atau penyedotan cairan telinga. Kemudian yang ketiga ada yang namanya tinnitus. Biasanya ini terjadi di telinga bagian dalam. Nah, tinnitus ini merupakan kondisi adanya suara atau bunyi yang tidak berasal dari sumber luar, tetapi dirasakan oleh individu yang mengalaminya. Atau biasanya kita sering menyebutnya dengan telinga berdenging. Biasanya penderitanya akan merasa seperti pusing berputar atau disebut sebagai vertigo.
Nah, penyebabnya itu ada beberapa faktor, misalnya mungkin karena ada paparan suara terlalu keras, atau penumpukan kotoran di dalam telinga, ataupun kerusakan sel rambut di koklea. Nah, solusinya itu bisa dengan pembersihan kotoran telinga atau terapi suara lembut untuk menghilangkan suara yang dominan yang mengganggu di telinga. Nah, kemudian agar telinga kita itu tetap terawat, harus ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk merawat telinga kita dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu kita harus membersihkan telinga dengan cara yang benar. Nah, kalau untuk telinga bagian luar, cukup kalian bisa menggunakan kapas dan baby oil. Kemudian untuk bagian dalam itu kalian bisa langsung ke dokter THT. Nah, dokter THT itu merupakan dokter yang menangani khusus bagian telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, kalau untuk bagian dalam tadi, kita bisa pergi ke dokter THT jika ada sumbatan kotoran telinga. Kemudian yang kedua, cara merawatnya yaitu menghindari bunyi terlalu keras, bisa dengan caranya kita menutup telinga kita. Kemudian yang ketiga, tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga, karena ini sangat berbahaya adik-adik. Kemudian yang keempat, rutin memeriksakan telinga kita ke dokter THT. Nah, mungkin itu saja materi dari kakak hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran kita berikutnya.